Jadi selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman 1. Di materi di matematika juga ada berkaitan dengan algoritma pemrograman. Di salah satu yang terpenting adalah logika. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu akan dijelaskan dalam algoritma pemrograman. Nah, sebetulnya algoritma itu apa sih? Lalu hubungannya antara algoritma dengan pemrograman ini apa? Kenapa kok ada algoritma pemrograman 1? Saya kasih satu, nanti akan saya jelaskan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang definisi algoritmanya. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang disusun secara sistematis. Jadi, maksudnya algoritma ini apa? Algoritma ini adalah step by step-nya. Jadi, langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu. Tapi disusun secara sistematis. Apakah berbeda dengan teks prosedur? Mungkin kalian masih SMA juga masih ingat. Juga sama, kurang gambarannya seperti itu. Algoritma itu dapat menjelaskan bagaimana cara melaksanakan fungsi yang dapat diekspresikan dengan suatu program. Apakah sama dengan teks prosedur? Juga sama. Sekarang pertanyaan satu. Pertanyaan pertama. Apakah perbedaan algoritma dengan logaritma? Pastinya berbeda. Algoritma adalah urutan-urutannya, urutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sedangkan logaritma adalah kebalikan atau inverse dari eksponen. Contoh nih. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka jadi logaritma itu sering dilambangkan dengan log. Mungkin kalian juga ada yang ngerti matematika, juga ada di matematika zaman SMA. Nah, algoritma merupakan urutan untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan logaritma inverse atau kebalikan dari eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi kalau logaritma seperti tadi berarti 2 log 8 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Oke. Ciri-ciri algoritma. Ada keterbatasan, bukan dalam artian keterbatasan itu wah, nggak ada batasnya, tapi ada batasannya. Maksudnya apa? Tidak terbatas, maksudnya untuk menyelesaikan masalah itu sampai akhirnya nggak ada akhir. Itu juga salah. Kenapa? Karena algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Jadi ada proses-prosesnya nih, panjang nih. Nah, endingnya, kalau gambar kasarnya itu adalah endingnya. Kepastian harus definisikan secara tepat dan tidak ada ganda. Maksudnya pasti itu algoritmanya itu. Terus ada input, ada output. Input outputnya pasti ada. Nanti akan saya jelaskan apa itu input, kemudian ada output, lalu di sini ada proses. Itu menjelaskan sebuah algoritma. Algoritma di poin ke 3 dan 4. Sekarang yang kelima terakhir adalah algoritma harus efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Maksudnya apa? Langkah-langkahnya tidak perlu sampai panjang. Nanti akan saya jelaskan contoh efektivitasnya nanti waktu di array. Pasti ada array. Oke, penyajian algoritma. Algoritma deskriptif, kode palsu, diagram alir. Basicnya pertama adalah ini. Setelah deskriptif bisa, baru menuju ke pseudocode. Jadi tidak bisa deskriptif langsung ke flowchart, itu salah besar. Jadi deskriptif dulu ke pseudocode, kemudian ke flowchart supaya pseudocode ini lebih mudah. Jadi deskriptif sudah tahu, oh ini apa nih yang mau dideklarasikan nih. Setelah itu kemudian ke pseudocode-nya. Pseudocode berasal dari deskriptif ini. Dari deskriptif. Lalu flowchart. Flowchart ini berupa gambar atau simbol. Nanti akan saya jelaskan flowchart. Pseudocode sebetulnya sama dengan deskriptif, cuman nanti akan ada part tersendiri untuk pseudocode. Cuman saya kelupaan untuk pseudocode. Oke, deskriptif. Seperti tadi yang saya jelaskan, satu hal yang penting,
memuat IPO, input proses output. Jadi tidak ada ketika input terus tiba-tiba langsung output. Tidak ada. Sekarang ada prosesnya dulu. Itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang, ketika kita memasukkan suara, voice, terus nanti akan muncul namanya siapa. Misalkan namanya X. Nah, ini adalah namanya. Ini ada prosesnya dulu. Inputnya berupa voice, outputnya berupa nama. Prosesnya di sini. Ada judul, ada deklarasi, ada deskripsi. Nanti akan saya jelaskan contoh-contohnya. Contoh, cara membuat algoritma luas persegi panjang. Luas persegi panjang, ya sama, masukkan luas. Deklarasi luas, deklarasi juga panjang dan lebar. Kemudian menghitung, ini adalah input, ini proses, ini output. Seperti itu. Ada input, ada proses, ada output. Untuk luasnya ini tipe datanya apa? Mungkin tanya, luas ini sebetulnya masuk apa sih? Luas ini sebetulnya masuk di integer atau berupa angka. Panjang lebar juga sama, masuk di angka. Kalau misal saya tidak anggap bagian ini, kira-kira yang terjadi error pasti. Yang terjadi error. Karena luas ini apa? Gitu loh. Pertanyaannya itu luasnya ini dimasukkan di mana? Nah, kita tampil luas. Luasnya itu dari sini. Dari yang sebelumnya. Makanya deskriptif ini harus ada sistematis. Maksudnya sistematis runtut. Ada urut-urutannya. Seperti ini. Satu lagi, bagaimana cara memindahkan dua gelas, di mana gelas A berisi teh, gelas B berisi kopi, seperti ini. Cara simpelnya, menaruhkan satu gelas lagi, namanya T. Jadi kita seperti ini. Siapkan gelas dengan T. Tuangkan dari gelas A ke gelas C. Jadi gelas A-nya kosong. Jadi gelas C dipindahkan ke sini. Bukan gelas C. Gelas A-nya jadi kosong. Jadi T itu berisi teh. Nah, terus gelas B ke dalam gelas A. Jadi gelas B ke gelas A. Jadi gelas A-nya sekarang jadi kopi. Gelas B-nya kosong. Lalu sisanya gelas C dimasukkan ke kopi. Nah, tuang teh dari gelas C ke dalam gelas B, di mana C itu adalah teh. Kemudian masukkan ke dalam kopi. Jadi hasilnya A itu adalah kopi. B itu adalah teh. Oke. Tuh, flowchart. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pseudocode ini berlangsung. Pseudocode ini dijalankan. Juga sama, flowchart itu berupa simbol. Ada hubungan antar prosesnya. Jadi ada mulai. Nanti akan saya jelaskan tentang dalam gambarnya. Tapi yang penting flowchart itu dinyatakan dalam bentuk simbol. Seperti ini simbolnya. Kita jelaskan dulu. Misalkan di direction symbol. Direction symbol ini gunanya untuk anak panah. Terus terminator, permulaan bisa terminator. Terus konektor ini di halaman yang sama. Contoh, misalkan nih, saya sudah kerjakan banyak algoritmanya. Misalkan nih, saya sudah kerjakan algoritmanya segini banyak. Sampai misalkan banyak lah. Nah, tapi di sisi lain kertasnya ini nggak cukup. Maksudnya bukan dibalik, tetapi ada satu lembar. Misalnya ini kertas ya. Ini kertas. Tapi yang sini tidak cukup. Yang di sini cukup. Jadi saya kasih lambang bulat ini ke halaman yang sama. Contohnya A. Dan di baris berikutnya juga nanti kasih konektor yang sama. Misalkan kasih A. Lalu apa bedanya ini dengan ini?
Nah, konektor simbol ini ada dua. Yang pertama di halaman yang sama seperti saya jelaskan. Terus yang satu di halaman yang berbeda. Contoh, saya punya kertas nih. Terus gini, misalnya saya tulis tengah, gitu ya. Panjang. Nah, di sisi lain ini nggak cukup. Jadi saya bisa kasih kayak kasih tulisan seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, misalkan apa? X. Nanti di halaman baru akan tuliskan seperti ini. Ini ada kertas. Ditulisi dengan gerakan yang sama, maksudnya dengan lambang yang sama. Jadi tidak boleh beda-beda. Kalau lambang beda-beda pasti error. Misalkan seperti ini. Tadi kan gambarnya seperti ini ya. Kita kasih X. Nah, ini kasih apa? Nah, lanjutannya apa? Udah. Terus processing simbol ini komputer, misalkan menghitung luas, menghitung keliling, terus apalagi lah banyak tuh. Manual biasanya paling sering muncul itu tadi 1, 2, 3, 4 ini, lalu ini juga ini. Nah, yang saya kasih merah ada berapa? 4, 6, dan 8 bagian ini yang sering keluar di dalam algoritma. Bahkan ketika kita membuat sesuatu ini juga penting, juga penting banget ini, tidak boleh sampai kelupaan. Nah, contoh ini ada alat flowchartnya, terserah teman-teman menggunakan Visio. Kalau saya menggunakan 2013. Terus yang ini saya install sendiri, ini ada di internet, cari aja draw.io. Flowchart, contoh flowchartnya, lihat pada slide 6. Slide 6-nya maksudnya gimana? Untuk membuat sebuah persegi panjang. Jadi seperti ini. Nah, mulai start, terus kemudian luas XY ini untuk masukkan input, terus ini sebagai prosesnya penghitungan luas sama dengan X kali Y, di mana luas sudah saya deklarasikan sini. Kemudian outputnya berupa luas, itu untuk menghitung luas persegi panjang. Terus untuk algoritma menghitung keliling dan luas lingkaran seperti ini, dimana saya deklarasikan pi 3,14, K dan L. K keliling, L luas. Banyak menurut saya ini tergantung kalian sih. Kalian mau buat input prosesnya seperti apa? Pi 3,14 terus KL-nya keliling luasnya dimasukkan sini, terserah. Tapi ini cara saya. Kalau cara kalian bebas. Ini R sebagai jari-jari. Ini untuk prosesnya untuk menghitung keliling dan luas. Terus ini outputnya keliling dan luas seperti biasa. Oke, kita langsung ke sini, menentukan sebuah bilangan ganjil atau genap. Ini kita ini kelihatannya agak jelas. Oke, kita menentukan bilangan ganjil atau genap. Buat kalian nanya nih, ini kenapa ada persentase? Persentase itu artinya dalam modulus mod. Bedanya mod dengan div apa? Misal 5 dibagi 2. Misal kan yang atas ini 2 ya kan? 2 ini sebagai div. Kan 4. 2 kali 2 4 dikurangi hasilnya 1. 1 ini adalah modulusnya.
Jadi mod ini adalah sisa bagi, div ini adalah hasil pembagiannya, jadi hasil pembagiannya ini. Oke, bilangan mod 2 apakah sama dengan 0? Jika iya, maka hasilkan genap. Jika tidak, hasilkan ganjil. Ini harusnya beda ini. Kemudian berakhir sudah. Ini untuk penggunaan selection. Untuk penggunaan branching, untuk penggunaan looping maksudnya, penggunaan looping perulangan, silakan cari tahu sendiri.